selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan luar biasa. Hari ini kita akan mulai ibadah kita, tetapi walaupun adik-adik hanya beribadah di rumah, adik-adik beribadah bersama papa, mama, kakak, adik, abang, dan opungnya. Jangan lupa ya dipersiapkan Alkitab dan menyiapkan uang persembahannya. Oh iya, Kakak Nadia Arwan di sini tidak sendirian. Kak Nadia Arwan bersama Trinita Baru Tabalian, bersama Yuda Tambunan, dan Bang Peter Sidauruk. nah, kakak di sini juga tidak hanya bersama kakak adik dan teman-teman di sini, tetapi kakak juga ditemani oleh kakak dan abang pemusik. Nah, di sini ada Abang Gabriel Hutasoid yang bermain bass, Kak Stefani Manurung yang bermain gitar, dan Bang Riko Sianipar yang bermain kajong. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak juga punya yel-yel ya loh. Oke? Kalau kakak bilang, anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, jawabnya Jesus love me, yes. Bisa ya adik-adik ya, kita coba ya. Yang pertama dulu, pelan-pelan dulu, oke? Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, Jesus love me, yes. Sekali lagi, masih belum semangat, oke? Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, Jesus love me, yes. Oke deh, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu sambil bangkit berdiri. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian betapa dalamnya dengan penuh sukacita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku.
betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Senyawa kehidupanku sejak kau hadir dalam hidupku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hukum Tuhan titala pada minggu ini adalah tita ke-9 dan maksudnya. Demikianlah bunyinya, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah atau bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian mengasihi lebih sungguh dengan penuh sukacita. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Doa pengampunan dosa. Malah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulan Agustus tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 9 sampai 10.
Demikian, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenalku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Mari adik-adik, dengan penuh sukacita dan mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Doa pengakuan iman. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik, dengan penuh sukacita kita angkat pujian Taat taat sambil bangkit berdiri. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turut nasihat mereka selalu. Taat, taat.
Shalom adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah. Ketemu lagi nih sama Kakak Clara Boru Panjaitan. Kakak Clara di sini mau membawakan cerita tentang firman Tuhan. Siapa adik-adik di sini yang mau dengar firman tentang Tuhan? Nah, sebelum Kakak Clara membawakan firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang telah mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau selalu memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada minggu ini terdapat di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ayo adik-adik, tadi sudah disiapkan kan Alkitabnya di rumah? Sudah? Oke, sebenarnya itu Yohanes itu perjanjian lama apa baru ya? Betul sekali, ada di perjanjian baru. Coba dibuka 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Sudah ketemu semua? Oke, kita baca 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, itu firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kakak mau nanya dulu nih. Adik-adik di rumah ada nggak ya yang merasa dirinya nggak pernah berbuat dosa? Kayaknya aku nggak pernah berbuat dosa deh. Coba ada nggak ya adik-adik di rumah yang ngerasa tidak sama sekali berbuat dosa? Kalau dipikir-pikir apa sih arti dosa itu adik-adik? Apakah kalau kita berbuat kejahatan atau kita berbuat pelanggaran? Betul sekali. Kalau kita berbuat jahat seperti misalnya mencuri, berbohong, mengejek temannya, itu semua sudah termasuk berbuat dosa adik-adik. Misalnya kalau adik-adik disuruh mandi sama mamanya, tapi adik-adik marah terus ngambek sama mamanya, itu termasuk dosa nggak Kak Clara? Betul, itu juga termasuk dosa adik-adik. Padahal kalau kita pikir, baik nggak kalau misalnya mama papa kita nyuruh kita mandi? Kita misalnya habis bermain disuruh, ayo anak kita mandi gitu. Ayo dek mandi biar bersih. Padahal kalau kita pikir-pikir benar juga ya, itu baik untuk kita karena kita kotor. Jadi kita harus mandi biar kita bersih dan terbebas dari kuman-kuman. Sebenarnya itu baik, tapi pasti ada nggak ya adik-adik yang di rumah masih cemberut kalau disuruh mandi, kalau disuruh tidur siang cemberut? Ada nggak? Ya kalau anak Tuhan harusnya nggak ada ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mengenal Tuhan, kita pasti merasa kita itu penuh dengan dosa. Kalau misalnya kita takut akan Tuhan, pasti kita tahu, oh iya ya, kemarin itu aku marah-marah sama mama, itu aku berbuat dosa, aku takut akan Tuhan, aku mau minta maaf sama Tuhan. Pasti kalau adik-adik yang kenal akan Tuhan Yesus, sering baca Alkitab, sering ke gereja, pasti tahu kalau adik-adik itu kemarin berbuat dosa. Misalnya hari ini, coba adik-adik sebutin
apa dosa yang pernah adik-adik buat pada hari ini? Apa disuruh mama pergi ke warung? Nggak mau nanti aja mau main game dulu. Kayak gitu ya? Atau misalnya disuruh mandi, nggak mau nanti dulu. Nah itu aja nggak patuh sama orang tua, itu sudah termasuk dosa. Tapi kalau misalnya adik-adik kenal akan Tuhan Yesus, pasti adik-adik mau mengakui dosa adik-adik. Tapi kalau misalnya adik-adik jarang baca Alkitab, jarang ke gereja, pasti adik-adik gak kenal sama Tuhan Yesus. Pasti adik-adik merasa adik-adik gak pernah berdosa. Pasti selalu mengulangi terus kesalahan-kesalahan yang biasanya marah-marah sama temennya, marah-marah sama mama, berbohong, pasti gak ngerasa salah. Padahal itu salah ya. Nah kalau misalnya udah salah gitu Kak, apa yang harus diperbuat? Kalau misalnya Tuhan Yesus berkata, kita harus meminta maaf jika kita ada salah. Minta maaf sama mama, maafin aku ya, tadi aku marah-marah. Minta maaf sama kakak, kakak maafin aku ya kak, tadi aku marah-marah gak mau nurut kakak. Seperti itu. Nah apalagi kita kalau berbuat dosa harus minta maaf sama Tuhan Yesus. Betul sekali, kita harus minta maaf sama Tuhan Yesus. Kalau misalnya mama sama kakak aja bisa ngampunin, Tuhan Yesus pasti mau ngampunin dosa adik-adik. Nah nih kakak punya satu ayat yang bagus banget. Ada di Matius 6 di ayat 14. Gini bunyinya ya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi adik-adik jangan takut ya untuk meminta ampun, minta kakak aku tadi salah, mama aku tadi salah, mengaku dosa-dosa. Jangan takut karena Tuhan akan lebih dulu mengampuni dosa-dosa adik-adik kalau misalnya adik-adik berbuat salah. Yang penting adik-adik harus mengaku dosa. Seperti contoh misalnya adik-adik punya baju, adik-adik pakai baju itu seharian tapi gak dicuci, udah kena keringet, udah kena debu, gak dicuci. Apa yang bakal terjadi sama baju itu? Pasti baju itu kotor, betul. Pasti berbau yang tidak sedap. Apakah adik-adik di rumah mau pakai baju itu lagi? Yang gak dicuci, udah kotor dan bau? Tidak mau kan? Apakah kalau kita pakai baju itu adik-adik ada yang mau nemenin? Pasti orang-orang gak mau karena bau dan kotor kan. Pasti orang-orang gak ada yang mau deketin adik-adik. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita sama seperti betul baju yang kotor tadi. Kalau misalnya kita itu hati kita habis berbuat salah, hati kita habis berbuat dosa, pasti hati kita juga sama seperti baju itu kotor. Kalau baju bisa dicuci Kak Clara, bisa dicuci, dikasih pewangi biar wangi. Tapi kalau hati gimana ya Kak? Gak mau kan hati adik-adik yang sering ke gereja kotor dan gak ada yang mau nemenin. Nah kalau hati adik-adik kita bawa kemana? Kita bawa ke Tuhan Yesus. Jadi hati kita misalnya kita habis berbohong, kita habis marah-marahin mama, habis mencuri, kita bawa hati kita misalnya satu harian apa aja dosa kita bawa ke Tuhan. Tuhan minta pengampunan, Tuhan Yesus ampuni aku ya Tuhan, tadi aku udah berbohong sama mama, tadi juga aku marah-marah sama kakak, terus jahatin temen, maafin aku ya Tuhan, maafin semua dosa-dosa aku. Nah, pasti Tuhan mau mengampuni dosa-dosa adik-adik semua. Hati adik-adik dicuci bersih. Yang penting adik-adik mau mengakui dosa
adik-adik pasti Tuhan Yesus itu maha pengasih kan? Maha pengasih, maha pengampun, pasti semua dosa adik-adik dihapuskan, udah nggak ada, bersih kinclong, bersih kayak baru. Yang penting adik-adik mau meminta maaf kepada Tuhan, pengampunan ya. Nah, kakak punya satu cerita juga nih. Ceritanya itu pasti adik-adik semua pernah dengar tentang Yunus di perut ikan paus. Pernah? Ada yang nggak pernah dengar? Pasti semua pernah dengar ya. Yunus di perut ikan paus, dia bisa tinggal 3 hari 3 malam di perut ikan tapi masih hidup. Wah, jadi kakak mau cerita nih awal mulanya. Jadi Yunus itu adalah orang Israel adik-adik, dia dari bangsa Israel. Lalu Tuhan datang ke Yunus. Tuhan Yesus menyuruh Yunus pergi ke kota Asyur. Nah, kota Asyur ini atau ibu kotanya itu namanya Niniwe. Nah, Tuhan Yesus nyuruh Yunus ke sana nyuruh Yunus ke sana untuk menyebarkan firman Tuhan. Yunus, kamu pergi ke kota Asyur untuk menyebarkan firman Tuhan. Karena saat zaman dahulu kota Asyur adalah musuh bangsa Israel. Tuhan Yesus karena mengasihi semua orang, Tuhan Yesus mau bangsa Asyur bertobat. Betul sekali, bertobat. Makanya Tuhan Yesus mau supaya Yunus memberikan firman Tuhan kepada kota Asyur. Nah, tapi Yunus berpikir, kalau misalnya nih aku kasih firman Tuhan ke kota Asyur, terus kota Asyur bertobat, pasti Tuhan lebih sayang sama kota Asyur. Aku nggak mau Tuhan sayang sama mereka, karena dulu bangsa Israel itu bermusuhan dengan kota Asyur. Nah, akhirnya harusnya Yunus pergi ke kota Asyur atau ibu kotanya Niniwe. Yunus nggak mau pergi. Saat itu perginya naik perahu. Jadi Yunus pergi naik perahu harusnya ke kota Asyur, tapi karena dia sirik, dia nggak mau pergi ke kota Asyur. Tapi dia naik kapal lain. Dia mau ke tempat yang namanya Tarsis. Yunus bilang, aku nggak mau pergi ke kota Asyur, aku mau ke Tarsis. Nah, di situ Yunus sudah berdosa. Dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, sudah dia pergi ke kota Tarsis. Habis itu Yunus, Tuhan Yesus tahu Yunus pergi ke kota Tarsis. Habis itu Tuhan Yesus mengadakan gelombang badai yang sangat besar saat di perjalanan Yunus itu ke kota Tarsis. Gelombang badai yang sangat besar. Kapal Yunus terombang-ambing. Akhirnya dan Yunus tahu bahwa badai itu yang membuat adalah Tuhan Yesus, karena Yunus tidak mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus. Habis itu Yunus kapalnya tenggelam dan Yunus dimakan ikan paus 3 hari 3 malam. Di situ Yunus baru tahu, ya Tuhan maafkan aku. Di situ Yunus minta pengampunan dosa. Di situ Yunus mengaku sama Tuhan, Tuhan maafkan aku bersalah karena tidak mendengarkan kata-katamu ya Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan, maafkan aku. Nah, kalau misalnya kita pikir, coba adik-adik pikir, ikan paus gede apa kecil ya? Ikan paus kan besar. Harusnya kalau misalnya ada manusia yang dimakan ikan paus, harusnya sudah tidak bernyawa lagi, sudah mati. Tapi karena Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus masih mengasihi Yunus yang berbuat dosa. Akhirnya 3 hari 3 malam Yunus keluar dari perut ikan paus dengan sehat dan tidak cacat apapun. Sampai orang-orang bingung, kok bisa ya? Padahal dia udah masuk mulut ikan paus, kok bisa
seperti itu, nggak lecet satu apapun, nggak luka, nggak berdarah, nggak sama sekali. Itu karena Tuhan mengasihi Yunus. Yang penting Yunus itu sudah mengaku dosa-dosanya, ya Tuhan maafkan aku. Nah adik-adik seperti itu juga ya. Jangan takut untuk mengaku dosa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, mengampuni kita. Jangan takut ya. Nah, kakak di sini punya ayat hafalan. Ayat hafalan untuk adik-adik ya, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Nih, 1 Yohanes 1 ayat 9 yaitu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menghapus segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, bagus ya ayatnya yang itu. Kita baca satu kali lagi ya bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, luar biasa. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, jangan takut untuk mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus itu maha pengasih, maha pengampun. Pasti adik-adik diampuni. Malah Tuhan Yesus senang sama orang-orang yang meminta ampunan kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik jangan lupa minta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus. Dosa yang hari ini, kemarin, atau seminggu yang lalu, minta kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa adik-adik semua ya. Oke, supaya kita bisa menjadi anak yang baik, menjadi terang dunia, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Oke, kita sudah berada di ujung cerita adik-adik. Kita berdoa ya, semoga kita selalu diberkati Tuhan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar diam di dalam hati kami, diam di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan tidak lupa kami mendoakan kepada teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau selalu memberikan pemulihan kepada mereka, dan berkati juga kedua orang tua kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, sehingga kami bisa selalu menjadi anak-Mu, anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Dan kami bisa selalu hidup di dalam segala perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahan.
puluhan kali bawa persembahanmu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, terima kasihku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.